Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Komara. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya guna untuk memenuhi tugas UAS dari analisis tingkat kesehatan bank. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Yang kedua, menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Yang ketiga, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Selanjutnya, yang pertama, pengertian transparansi. Prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pengertian transparansi dalam bank syariah. Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh bank. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara nasabah dan bank melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Pada pasal 6 ayat 1, Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan mencakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang A, profil resiko. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, rentabilitas. Dan yang keempat, permodalan. Yang kedua, pasal 2, unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi. Pasal 11 ayat 1, Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang A, profil risiko. B, good corporate governance. C, rentabilitas. Dan D, permodalan. Pada pasal 2, penetapan peringkat faktor profil risiko bank umum syariah secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank umum syariah secara konsolidasi, dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank umum syariah secara konsolidasi. Pada pasal 3, penetapan peringkat faktor good corporate governance secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bangsa umum syariah secara konsolidasi, dan atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. Pada pasal 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi. Yang B, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Pada pasal 5, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan
Yang A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank umum syariah secara konsolidasi. B. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Selanjutnya, hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus. Biasanya, mencakup pengawasan off-site dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi, lisensi dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan off-site dan pelaksanaan kegiatan ini. Diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi pengembangan bank dan untuk memperbaiki regulasi dan lingkungan pengawasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.